inilah teknik daripada CAPD. Ini apa namanya, peralatan-peralatannya ya. Ada yang namanya titanium adaptor, transfer set, mini cap. Itu saya rasa semua udah tahu. Apa rekomendasi? Jadi ada perbedaan rekomendasi lama terhadap CAPD ini dengan yang baru. Kalau yang lama hanya berfokus pada adekuasi, kemudian clearance dan pengeluaran cairan. Tapi rekomendasi baru itu sudah berorientasi pada pasien. Jadi sangat tergantung kepada pasiennya dan peresepannya juga tergantung pada pasien. Jadi tergantung pada kondisi klinis pasien, kemudian modalitas yang dipakai berdasarkan keputusan bersama dan ya tetap melihat ya kebutuhan medis daripada pasien. Jadi ini yang terbaru ya, dan mungkin dari sinilah muncul individualisasi CAPD. Jangan serius-serius kan ya, santai aja. Ya, kita masuk pada peresepan ya. Kalau bicara peresepan CAPD, sebetulnya kan kelihatannya selama ini CAPD 4 kali pergantian. Kita tidak pernah berpikir di jam berapa dia aktivitasnya lebih banyak, jadi kita tidak pernah berpikir situ. Dan sebaiknya memang harus kita pikirkan ya, sehingga dengan CAPD ini bisa pasien melakukan aktivitas sehari-harinya tanpa gangguan melakukan pergantian cairannya. Ada 2 faktor di dalam peresepan CAPD yang harus kita perhatikan. Satu faktor yang tak bisa dimodifikasi. Ya, jadi kita memang tak bisa modifikasi. Yang pertama, residual kidney function. Biasanya residual kidney function ini kita melihat dari volume urin. Volume urinnya masih banyak apa enggak ya. Yang kedua, pasiennya kurus atau gemuk. Yang ketiga adalah tipe transport membran peritoneum. Ya. Ini memang kita tidak bisa lakukan modifikasi ya. Dan ada faktor yang terkait peresepan. Jadi kalau peresepan bisa kita rubah-rubah. Jadi frekuensi pertukaran cairannya berapa kali, duel volume atau lama di dalam rongga peritoneum ya berapa lama, dan osmolaritas larutannya ya. Jadi kan ada yang 1,5, 2,5, 4,25, dan sekarang ada yang equidextrin ya. Jadi kalau inilah yang pertama harus kita perhatikan pada saat memulai CAPD. Jadi kita nilai ya. Kalau pasien masih mempunyai residual kidney function, biasanya kualitas hidupnya nanti lebih baik. Kenapa? Karena fungsi ginjal sisa ini masih adekuat untuk membuang cairan dan juga adekuat untuk membuang racun berat molekul yang besar. Ya. Jadi kalau peritoneal kan dia berat molekul kecil. Jadi dengan bisa membersihkan racun berat molekul besar dan ultrafiltrasinya juga masih bagus, maka kualitas daripada pasien pasti lebih baik dibanding dengan pasien yang tidak ada urin. Jadi apa yang harus kita lakukan di sini? Targetnya adalah bagaimana mempertahankan fungsi ginjal sisa ini
dalam jangka waktu lama. Jadi itu target nanti yang harus kita lakukan. Jadi pada pasien-pasien yang masih mempunyai fungsi ginjal sisa, maka adekuasi CAPD-nya itu adalah gabungan antara adekuasi peritoneum dan adekuasi ginjal sisa. Makanya dia lebih baik. Ini yang kedua adalah luas permukaan tubuh. Jadi makin besar orang, maka luas permukaan tubuhnya makin besar. Jadi kalau bicara mengenai luas permukaan tubuh, maka di dalam CAPD untuk meningkatkan clearance dan ultrafiltrasi sangat dipengaruhi oleh volume. Artinya kalau pasiennya makin besar, maka meningkatkan volume itu adalah satu strategi ya untuk meningkatkan clearance dan ultrafiltrasi ya. Jadi itu. Ini yang ketiga yang hampir jarang dikerjakan ya, PET. Sebetulnya ya yang ideal itu kalau sudah dipasang CAPD maka 4 minggu ya 4 minggu atau 8 minggu setelah dipasang kita periksa jenis membran peritoneum daripada pasien. Kenapa? Jenis membran ini tidak ada 4 sangat mempengaruhi transport daripada jam ya. Jadi kalau dia disebut high transport ya, jadi kalau dia yang high transport, ini tipenya high transport, maka transport solutnya cepat, tapi ultrafiltrasinya jelek. Kenapa? Karena sangat cepat dia mengabsorpsi glukosa. Jadi di dalam cairan CAPD peran glukosa itu adalah untuk membuat ultrafiltrasi lebih baik. Jadi makin tinggi konsentrasi glukosa maka diharapkan ultrafiltrasinya makin baik. Jadi kalau dia yang high transport artinya clearance. Jadi nanti ureum kreatininnya akan lebih baik, tetapi ultrafiltrasi ya atau kalau pada HD UF goal-nya lebih jelek. Kalau yang average, baik dia yang high atau low, itu baik. Jadi yang sangat baik itu kalau cerita ultrafiltrasi adalah yang low. Makanya rata-rata kalau di Asia itu rata-rata tipe membran peritoneumnya itu low. Makanya jangan heran nanti kalau pada pasien-pasien CAPD ultrafiltrasi baik, kalian periksa ureum kreatinin 11, kreatininnya 13 ya, karena tipenya ini ya. Jadi clearance-nya lebih rendah tapi ultrafiltrasinya lebih baik ya. Ini sebagai gambaran ya. Jadi oleh karena glukosanya sangat cepat diabsorpsi, maka proses ultrafiltrasinya juga lebih cepat. Jadi apa yang harus kita lakukan berdasarkan tipe membran ini? Jadi kalau dia yang low transporter, maka duelnya waktu cairan di rongga peritoneum itu bisa lebih lama. Dan kalau bisa juga volumenya lebih tinggi ya. Tapi kalau yang high transport itu waktu di dual time-nya itu lebih pendek,
Oleh karena